Bagaimana kita mengetahui apakah suatu atom itu stabil atau tidak? Nah, di video kali ini kita akan mempelajari cara kerja peluruhan radioaktif dengan sederhana dan jelas. Atom tersusun dari 3 jenis partikel utama, yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton yang bermuatan positif, dan neutron yang tidak bermuatan berada di pusat atom, yaitu inti atom. Sementara itu, elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom. Di dalam inti terdapat sebuah gaya yang sangat kuat, bernama gaya nuklir kuat. Gaya inilah yang menjaga proton dan juga neutron tetap saling terikat di dalam inti. Jika gaya ini cukup besar untuk mengikat proton dan neutron dengan stabil, maka inti atom tersebut dianggap stabil dan tidak mudah berubah. Sebagian besar inti yang terbentuk sejak peristiwa Big Bang sekitar 14 miliar tahun yang lalu masih bertahan hingga sekarang. Namun, tidak semua inti atom memiliki kestabilan yang sama. Beberapa inti menjadi tidak stabil karena memiliki terlalu banyak proton atau terlalu banyak neutron. Ketidakseimbangan ini melemahkan gaya nuklir kuat. Untuk mencapai keadaan yang lebih stabil, inti yang tidak stabil akan melepaskan kelebihan proton atau neutron. Proses inilah yang kita sebut sebagai peluruhan radioaktif, dan inti seperti ini disebut radioisotop. Terdapat 3 jenis peluruhan utama yang dapat terjadi, yaitu peluruhan alfa, peluruhan beta minus, dan peluruhan beta plus. Peluruhan alfa terjadi ketika inti memancarkan sebuah partikel alfa. Partikel alfa ini terdiri dari 2 proton dan juga 2 neutron, memiliki massa 4 dan muatan positif 2. Ketika atom melepaskan partikel alfa, nomor massanya berkurang 4 dan nomor atomnya berkurang 2. Akibatnya, terbentuk unsur baru yang berada 2 tingkat lebih rendah pada tabel periodik. Jika sebuah isotop memiliki jumlah neutron yang terlalu banyak, ia akan mengalami peluruhan beta minus. Dalam proses ini, satu neutron berubah menjadi proton sambil melepaskan sebuah elektron. Proton yang terbentuk tetap berada di dalam inti, sedangkan elektronnya terlempar keluar sebagai partikel berenergi tinggi yang kita kenal sebagai zarah beta. Karena satu neutron berubah menjadi proton, nomor massa tidak berubah, tetapi nomor atom bertambah 1. Artinya, inti tersebut berubah menjadi unsur yang posisinya 1 tingkat lebih tinggi pada tabel periodik. Sebaliknya, jika suatu isotop memiliki terlalu banyak proton, ia akan mengalami peluruhan beta plus. Satu proton berubah menjadi neutron sambil menghasilkan partikel bermuatan positif yang disebut positron. Karena kehilangan satu proton, namun mendapatkan satu neutron, nomor massa tetap sama, tetapi nomor atom berkurang 1. Lalu, bagaimana kita bisa mengetahui apakah suatu atom stabil atau tidak? Salah satu caranya adalah dengan melihat posisi suatu radioisotop pada grafik proton-neutron. Grafik ini menunjukkan jumlah proton pada sumbu X dan jumlah neutron pada sumbu Y. Garis yang membentang di tengah grafik merupakan garis kestabilan. Jika posisi radioisotop berada jauh dari garis ini, maka inti tersebut tidak stabil dan cenderung mengalami peluruhan agar menjadi lebih stabil. Radioisotop yang berada di sebelah kiri garis kestabilan biasanya memiliki terlalu banyak neutron dan cenderung mengalami peluruhan beta minus. Jika suatu inti memiliki jumlah proton yang sangat banyak, biasanya lebih dari 82, maka inti tersebut cenderung mengalami peluruhan alfa. Kesimpulannya, inti atom yang tidak stabil dapat memiliki kelebihan proton atau neutron. Untuk menstabilkan dirinya, inti akan melepaskan partikel melalui peluruhan alfa, beta minus, atau beta plus. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan bagaimana cara menentukan apakah suatu inti stabil atau tidak, dan bagaimana peluruhan radioaktivitas terjadi tetap? Semangat belajar dan jangan ragu untuk mengeksplorasi hal-hal baru ya.